Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum hadirin sekalian? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Adik-adik sekalian dan para pembina yang kami muliakan, alhamdulillah tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu yang dimana ini merupakan taman-taman surga yang Nabi telah kabarkan kepada para sahabatnya. Ya, maka bersyukurlah adik-adik sekalian tatkala berada dalam majelis seperti ini, ya, karena kita sedang dinaungi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini pun menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Ya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi qudwah dan teladan kita semua. Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqomah, tetap teguh di atas sunnah beliau sampai hari kiamat, ya, atau sampai kita meninggal dunia, ya. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelumnya adik-adik sekalian, kami mohon maaf ya, kami tidak sempat datang pada pekan lalu karena kami tahu adik-adik sekalian ada kegiatan. Jadi baru kami bisa datang pada pekan ini, ya. Yang insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan tafsir dari surah Al-Fatihah insyaallah taala. Iya. Karena kemungkinan malam ini Ustaz pertemuan terakhir untuk sementara, karena hari Senin sudah mau ke Makassar. Iya. Insyaallah ada musyawarah di prodi Iyat Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan insyaallah taala. Jadi satu bulan 8 ini sampai akhir ini lagi sibuk-sibuknya para dosen asatidzah di Istiba untuk menyiapkan kurikulum. Ya, dan kami alhamdulillah dimasukkan ke dalam tim untuk membicarakan masalah ini. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tentunya untuk kita terus bertemu dalam kebaikan insyaallah taala. Oleh sebab itu malam hari ini kita ya berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah kita ambil dari surah Al-Fatihah, yang dimana pada pekan lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-6, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita ulang lagi, ya, murojaah sedikit tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Ya. Saya mau tanya santri SMA dulu. Ya. Santri SMA angkat tangan dulu, saya mau lihat berapa sebenarnya santri SMA. Angkat tangan dulu semua yang SMA. SMA, ya. Oh, banyak juga, ya. Sekira yang di belakang-belakang ternyata ya apa namanya? Mendominasi juga. Ya, Masya Allah. Yang di depan SMP, ya. Iya, Masya Allah.
Baik, kita bertanya dulu ke santri SMA. Ya, enggak apa-apa dilihat catatannya, enggak apa-apa dilihat catatannya. Apa makna ihdina yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu? Kata-kata atau kalimat ihdina. Ya, santri SMA dulu. Ya, kalian bisa menyebutkan apa makna ihdina? Ya, enggak apa-apa dilihat catatannya, dilihat catatannya. Iya. Ya. Ini kayak 3 orang berdiskusi yang menyebuti di belakang. Kayak kita. Iya. Saya mewakili yang bertiga, siapa mau jawab? Iya. Ada mic dek? Mungkin bisa dikasih mic dulu temannya. Iya. Iya. Oh ya, ada. Iya. Ya, wakili teman-teman. Ya, enggak apa-apa dibacakan saya, enggak apa dibacakan, enggak apa-apa. Dibacakan catatannya. Iya. Ihdina dulu. Sebentar pi as-siratal mustaqimnya. Ihdinanya saya dulu. Apa maknanya? Iya. Tunjukilah kami ya pertama. Yang kedua, ya, kan ada beberapa makna kan? Selain tunjukilah kami, apa lagi? Ya, bisa dibantu temannya? Iya. Ya. Beristiqomah. Ya, teguh istiqomahkanlah atau teguhkanlah kami. Apalagi? Dan tambahkanlah petunjuk itu kepada kami. Jadi, ya, terima kasih banyak deh. Ya, siapa lagi nama tak? 9. Iya, masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya. Jadi pertama tunjukilah kami. Yang kedua ada tadi dulu sebenarnya, mudahkanlah kami untuk menempuhnya. Kemudian yang ketiga, teguhkanlah kami di atas jalan as-siratal mustaqim. Yang keempat, tambahkanlah petunjuk itu di dalam kehidupan kami. Terus menerus kita minta tambahan petunjuk. Iya, tambahan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang santri SMP-nya. Ini gampang gini insyaallah. Apa makna as-siratal mustaqim? Iya. Ada 3 kemarin, as-siratal mustaqim. Nah, ini yang depan-depan ini. Sebelah sini lagi. Iya. Mana mic tadi? Di oper dulu ke sini, sebelah sini lagi. Iya. Ya, dioper dulu. Sebelah sini, saya mau dengar sebelah sini. Apa makna as-siratal mustaqim? Iya. Ini kayak lengkap catatannya. Lengkap catatan tak? Iya, bacakan saja, tidak apa-apa. Dibacakan. Jangan takut salah, ya. Ya, masya Allah. Siapa lagi nama tak? Siapa nama tak dulu? Iya. Rehan. Iya. Subhanallah, Rehan. Iya. Apa makna as-siratal mustaqim? Bukan itu. Sebelumnya itu kiat-kiat untuk meraih siratal mustaqim. Caranya untuk meraih siratal mustaqim. Maknanya apa maknanya siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Apa? Iya. Ya, enggak apa-apa dibantu, enggak apa-apa. Iya. Iya, sebut saja. Iya. Yang pertama, ya Al-Quran. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW. Yang dimana ini ya, yang kesemaya Rehan, barakallahu fiik. Yang dimana ini semua dikumpulkan dengan satu kalimat. Ya, di mana ulama kita mengatakan at-tariqul ladzi la wijaja fi, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Nah, ini semua ini jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Islam, Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Jadi seperti itu. Ya, minimal ini ditahu maknanya ini. Iya. Dan kita sudah sebutkan kiat-kiat untuk meraih siratal mustaqim. Coba bacakan ulang, Rehan. Kiat-kiat meraih siratal mustaqim yang sudah kita catat. Yang pertama,
Bagaimana kita bisa meraih Shiratal Mustaqim? Ya, kelapangan jiwa. Untuk mendalam Islam, masya Allah. Iya. Masih dekat-dekat sedikit, ya. Yang kedua, ya, interaksi yang tidak terputus dengan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, ya, selalu kembali kepada Allah ya di setiap keadaan, betul? Ya, baik. Ya, kita lanjutkan sedikit ya kiat-kiat meraih Shiratal Mustaqim secara cepat, baru kita masuk kepada ayat berikutnya. Kita lengkapi dulu. Coba dicatat lagi. Ya, jazakallah. Ya. Ya, silakan dicatat lagi di antara kiat-kiat untuk meraih As-Shiratal Mustaqim atau agar kita tetap teguh bertahan di atas jalan yang lurus. Ya, setelah yang disebutkan oleh temannya tadi nomor 4, ya. Ya, di sini kami sebutkan ya. Yang keempat, senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh. Senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh. Iya. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh. Iya. Ya, ini yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini akan kita lebih bahas dan rincikan pada ayat berikutnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, insyaallah. Setelah ini insyaallah. Ya, langsung kita melompat yang kelima di antara kiat-kiat meraih As-Shiratal Mustaqim. Ya. Berilmu dan memahami nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Berilmu dan memahami nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Nah, saya ulang, berilmu dan memahami nama-nama, ya, nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Ya. Ya. Jadi ini diantara kiat atau cara untuk kita bertahan di atas jalan yang lurus. Kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa ikhwas sekalian, adik-adik sekalian? Karena ini satu-satunya jalan nih, atau jalan, kita katakan jalan terbesar untuk kita mengenal Allah. Ya, dengan melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya, anggaplah misalnya kita mempelajari dan mengilmui nama Allah Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Ada yang tahu? Maha. Ya, apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Ya, Ar-Raqib. Ar-Raqib apa? Maha mengawasi. Ya. Kita coba berhenti di nama ini, Al-Basir dengan Ar-Raqib. Kita meyakini, mendalami bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah maha mengawasi hambanya dimanapun dia berada, di tempat yang gelap, di tempat tidak ada orang, di tempat ya ada peluang untuk dia melakukan dosa, maka dia tidak akan pernah luput dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala lebih tajam daripada CCTV yang sekarang kita lihat. Ya, kalau CCTV kan terbatas pada ruangan. Kalau pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah lepas dari seorang hamba meskipun sekejap. Ya. Ada satu kisah saya mau ceritakan dulu tentang bagaimana tajamnya pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita akan bahas tentang maha mengawasi. Kita ke sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami', maha mendengar. Kita mengetahui itu, bahwasanya di antara nama Allah adalah As-Sami', maha mendengar. Suatu ketika datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Khawlah binti Tha'labah. Ya, Khawlah binti Tha'labah ini mengadukan kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya. Ya.
dia ada cekcok, ada pertengkaran dengan suaminya, atau dia tidak suka dengan suaminya, maka dia mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan percakapan itu di balik gorden. Kan kita tahu rumah Rasulullah itu tidak terlalu luas, hanya sekian kali sekian meter saja. Iya. Ada tirai di situ antara Rasulullah dengan Aisyah. Ya, Rasulullah dan perempuan itu, kemudian Aisyah. Ketika perempuan itu menceritakan apa yang dia keluhkan tentang suaminya, Aisyah mengatakan, aku mendengarkan percakapan itu sebagiannya dan sebagiannya lagi samar-samar. Samar-samar artinya kurang jelas. Padahal ini jaraknya sangat dekat, gorden saja yang membatasi. Aisyah dengan Rasulullah dan perempuan itu. Lantas kemudian setelah perempuan itu mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW, turun ayat dalam surah apa? Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mengatakan, qad, sungguh Allah telah mendengarkan percakapanmu terhadap perempuan itu yang mengadukan suaminya. Sungguh artinya di sini ketika Allah mengatakan sungguh, harfu ta'kid, artinya Allah menegaskan bahwasanya Allah mendengarkan semua percakapan Rasulullah dan perempuan itu dengan sempurna, tidak ada sama sekali yang tertinggal. Maka ketika Aisyah menyaksikan dan mendengarkan ayat itu diturunkan, Aisyah langsung memuji Allah dengan mengatakan, Subhanalladzi sami'a sam'ahu wa basarah. Maha suci Allah yang sangat tajam pendengarannya dan sangat luas penglihatannya. Aku saja di balik gorden yang dekat jarakku dengannya, yang hanya beberapa meter saja, namun aku masih ada pendengaran, masih ada percakapan mereka yang aku dengarkan samar-samar. Tapi Allah menegaskan, qad sami Allah, betul-betul Allah telah mendengarkannya tanpa ada yang kurang. Subhanallah. Maka kalau kita mengilmui ini bahwasanya Allah sangat tajam pendengarannya, Allah Maha mendengar, kita yakini bahwasanya apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, Allah dengar. Biar kita berbisik-bisik, jangankan berbisik-bisik, apa yang terbetik dalam hati belum kita ucapkan, Allah sudah tahu. Oh, dia ada dalam hatinya seperti ini. Dia berniat seperti ini, dia melakukan seperti ini. Allah tahu. Meskipun kita belum ucapkan, belum lakukan, Allah tahu. Subhanallah. Maka ini merupakan contoh bagaimana kalau kita mengetahui ini, itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Makanya di antara buku yang sangat bagus dipelajari, Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak mau berlama-lama di sini karena kita mau bahas ayat selanjutnya. Kemudian yang keenam, di antara kiat-kiat untuk kita istiqomah bertahan di atas jalan yang lurus ini, membaca kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Membaca kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Membaca kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Membaca. Saya tanya, kita sudah bilang kan bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 3 pembahasan pokok. Al-Quran itu terdiri dari 3 pembahasan pokok, tidak lepas dari ketiga ini. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Tauhid, pembahasan tauhid, nama Allah, sifat Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua apa? Ibadah. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Disebutkanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan tata cara yang berkaitan dengan perintah salat, perintah jual beli, perintah untuk meninggalkan riba, utang piutang, menikah dan sebagainya. Itu dalam masalah ibadah. Yang ketiga, pembahasan utama dari Al-Quran apa? Kisah. Kisah Al-Qasas. Bahkan sepertiganya
Al-Quran adalah kisah. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kisah-kisah rasul sebelummu dengan tujuan apa? Linuthabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu di jalan kebaikan. Jadi kalau nabi saja, nabi yang sudah jelas orang bertakwa masih dikuatkan dengan kisah-kisah orang soleh dalam Al-Quran, bagaimana lagi dengan kita? Ya, maka karena jiwa ini, adik-adik sekalian, jiwa ini selalu akan terhibur dengan keadaan orang-orang yang semisal dengan kita. Contoh, ya, kita sakit, ya, mungkin kita ini sakit, demam atau cacar, datang teman kita menjenguk, teman kita ini mengatakan, sabar Ki, ya, masih ada orang yang sama dengan kita. Oh siapa? Itu, ya, teman di pesantren lain, bahkan mungkin lebih parah dari kita. Ya, kita ini masih demam cacar, kalau dia sudah, ya, sudah tidak bisa lagi jalan misalnya, ya, atau tidak bisa lagi, ya, atau buta sebelah matanya. Nah, kita kan menjadi, oh masih ada orang, makanya Nabi selalu mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jadi jiwa ini selalu akan termotivasi ketika melihat orang-orang yang semisal bahkan lebih di bawah daripada kita. Seperti itu. Jadi kita akan menjadi kuat. Ya, subhanallah. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar didampingi oleh Nabi Harun dalam perjalanan dakwahnya kepada Fir'aun, karena Nabi Musa paham, ya, bahwasanya, ya, dengan membersamai Harun, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan saya. Nanti kita akan lebih membahas lebih rinci masalah ini. Ya, yang terakhir, yang ketujuh di antara kiat-kiat untuk kita istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, sebenarnya yang pertama sebenarnya, ya, tahan hati-hatinya untuk bergantung kepada Allah melalui doa. Tahan hati-hatinya untuk bergantung kepada Allah, melalui doa. Tahan hati-hatinya untuk bergantung kepada Allah, melalui doa. Ya. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ya. Karena doa salah satu benteng terkuat untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Pintu interaksi terhebat antara hamba dengan Allah adalah doa. Karena dengan doa semua bisa berubah dengan izin Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, memberikan petunjuk kepada kita selama kita tulus dan bersungguh-sungguh dalam meminta kepadanya. Ya. Bahkan di dalam hadis di dalam hadis qudsi disebutkan, ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada aku, maka aku akan memberikannya untukmu. Ya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada yang mampu meneguhkan hati kita di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bergantung kepadanya. Tampakkan kita ini lemah di hadapan Allah. Selalu kita merasa itu. Jangan kita pernah merasa, oh, saya sudah di pesantren, saya sudah menghafal Al-Quran, aman maka saya. Tidak ada jaminan. Boleh jadi kita menghafal di sini, pas keluar dari pesantren kita jadi preman, siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Iya. Makanya kita harus dari sekarang, jangan sekedar kita menjadi santri yang menghafal, tapi usahakan tampakkan kepada Allah bahwasanya, ya Allah, saya mungkin bisa bertahan di pesantren, tapi kalau saya di luar,
hati saya bisa terbolak-balik. Maka minta selalu kepada Allah. Kan kita bangun sebelum subuh kan? Bangun semua sebelum subuh kan? Bangun. Ya, di situ waktu yang paling afdal untuk berdoa, sepertiga malam terakhir. Karena Allah turun ke langit dunia, turun di langit yang paling rendah ini. Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi. Siapa memiliki hajat, aku akan dengarkan. Dan siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni. Itu janji Allah. Ya, Allah turun ke langit dunia menyaksikan langsung permintaan-permintaan yang dipanjatkan kepadanya. Jadi tunjukkan, jangan sekedar berdoa tapi hatinya memikirkan yang lain. Tapi usahakan tampakkan seakan-akan bagaimana dulu kita kalau minta sama bapak tak, ada mau sekali sesuatu sama bapak tak, sama orang tua tak, pasti kita sambil pegang betisnya bapak, ya sambil mungkin menangis, Pak kasih kayak ini Pak, ya mau sekali kayak ini ya. Begitu juga kita dengan Allah, karena Allah lebih sayang kepada kita lebih dari kasih sayangnya orang tua kepada kita sendiri. Ya, kita sendiri. Jadi usahakan tampakkan itu, tampakkan kepada Allah kelemahan kita. Sebagaimana Nabi Zakaria mengatakan, dalam surah Maryam itu iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dan yang artinya sesungguhnya ya Allah, tulangku telah melemah dan rambutku telah beruban. Ya, dia menampakkan kelemahannya. Jadi menampakkan kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa doa keteguhan hati? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Inilah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Iya. Subhanallah. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin orang bertakwa, tapi justru ini doa yang paling diperbanyak Nabi dalam salat. Baik, ini diantara kiat-kiat agar kita bisa istiqomah insyaallah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, mudahkanlah, teguhkanlah, tambahkanlah as-siratal mustaqim itu kepada kami Allah, kita pun mengatakan yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Subhanallah. Mari kita renungkan sejenak kalimat ini. Ya. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Coba kita perhatikan. Saya ulang sekali lagi. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Boleh saja Allah mengatakan di sini yaitu jalan orang-orang Islam ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang Islam. Bisa jadi kan Allah mengatakan seperti itu, tapi Allah mengganti bahasanya. Begitu indah bahasanya. Allah katakan yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Apa hikmahnya kalimat ini? Kenapa Allah mengatakan jalan yang Engkau beri, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka? Subhanallah. Mari kita perhatikan, di sini disebutkan oleh ulama kita, tatkala jalan yang lurus ini banyak sekali rintangannya. Ya. Memang mudah dilalui, bisa untuk kita lalui, tapi banyak jalan-jalan yang bengkok di sampingnya. Ya, dan banyak hal-hal yang membuat seseorang itu bisa terlena dan berpaling dari jalan yang lurus ini. Maka Al-Quran datang dengan bahasanya yang begitu indah. Tatkala seorang hamba diperintahkan untuk meminta petunjuk meniti jalan yang lurus,
Namun banyaknya rintangan dan tantangan menempuh jalan yang lurus itu membuat orang sulit untuk melaluinya. Maka Al-Quran datang dengan bahasa dan motivasi yang sangat luar biasa. Jalan ini, jalan yang lurus ini, adik-adik sekalian, meskipun panjang dan penuh rintangan, tapi dia merupakan jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, jadi bayangkan, andaikan dikabarkan kepada kita akan melewati suatu jalan, yang jalan ini telah dilalui oleh orang-orang yang istimewa. Ya, coba perhatikan. Kemudian orang ini telah sampai pada ujung jalan tersebut, dan mereka telah, yang orang-orang istimewa ini yang sampai di ujung jalan tersebut telah berhasil melewati jalan ini, mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah. Iya, maka subhanallah, pasti orang-orang yang datang belakangan, ya, yang sudah meyakini bahwasanya orang yang melewati jalan ini adalah orang yang istimewa. Yang kedua, dia tahu dan dia yakin bahwasanya orang yang telah melewati jalan ini sudah mendapatkan nikmat, bahkan berada pada puncak kenikmatan. Itu akan menjadi penyemangat baginya untuk tetap bertahan di atas jalan yang lurus ini. Iya, adik-adik sekalian, misalnya kita ini ada orang yang sangat kita idolakan. Ya, siapa di sini pernah mengidolakan pemain sepak bola? Ya, atau artis atau apalah? Paling dia idolakan, bahkan mungkin dia mau mengikuti cara pakaiannya, atau bahkan dia bercita-cita ingin bertemu dengannya. Ada? Iya. Ya mungkin sebelum kita masuk pesantren dulu, ya, ada ya tokoh orang di televisi mungkin, atau yang sering diperlihatkan kepada kita di internet, pemain sepak bola dan sebagainya. Kita kagum sekali lihat dia pemain yang terhebat, dia pokoknya istimewa sekali di mata kita, sampai-sampai kita bermimpi mau bertemu dengannya. Ya, mau bertemu dengannya. Kita pun ya ikut-ikutan gaya rambutnya, cara berpakaiannya, padahal ini orang-orang yang tidak jelas agamanya. Ya, belum tentu masuk surga. Ya, subhanallah. Ya, yang setiap hari terbayang wajah idolanya itu, bahkan tidak henti-hentinya mungkin dia menuliskan nama idolanya itu di sebuah buku. Ya, bahkan tak henti-hentinya dia berdoa untuk dipertemukan dengan sang idola tersebut. Ya, maka ada kerinduan yang besar, ada rasa rindu untuk bisa bertemu dengan sang idola tersebut. Dan andaikan disampaikan kepadanya, ini ada jalan, ada cara untuk kamu bisa bertemu dengan idolamu tersebut, maka tempuhlah jalan ini, tempuhlah cara ini, tempuhlah sebab ini agar engkau bisa bertemu dengan sang idola itu. Ya, subhanallah, maka pasti orang ini mungkin keluarkan uang, mungkin melakukan berbagai cara agar bisa melewati jalan atau sebab itu. Ya, subhanallah. Ya, dan bagaimanakah perasaan kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya ya, jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang paling istimewa, yang telah diberikan nikmat, dan mereka itulah, siapakah mereka itu? Allah katakan, ya, wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membersamakan mereka dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Dari kalangan siapa? Pertama dan nomor satu, para nabi dan para rasul. Subhanallah. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Mau bertemu dengan Nabi Yusuf? Mau bertemu dengan Nabi Musa?
minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang jujur dengan perkataan dan perbuatannya. Ala rasihim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mau bertemu dengan Abu Bakar, orang yang paling termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau atau tidak? Mau. Was-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Para sahabat yang telah mendahului kita, ya saudara-saudara kita di Gaza yang telah syahid di jalan Allah. Semua akan dikumpulkan nanti, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus ini akan dikumpulkan bersama mereka. Dan orang-orang soleh, dan Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik pendamping, subhanallah, dan teman. Iya, maka bayangkan, pernahkah kita membayangkan adik-adik sekalian, kalau di dunia ini orang-orang yang kita sebutkan tadi, para nabi, syuhada, ya, orang-orang soleh, kita hanya dengarkan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran, atau kita mendengarkan kisah-kisah haru dan kepahlawanan mereka melalui mimbar-mimbar masjid, atau kita hanya mendengarkan kisah-kisah indah mereka dari para guru dan ulama. Dan sekarang Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita semua, jalan yang akan menjadi jembatan agar kita bisa sampai membersamai mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, al-Islam ini. Maka bayangkan ketika kita pun melalui jalan yang lurus ini dan kita berhasil sampai di ujungnya. Jadi kita ini masih di pertengahan ini sekarang. Masih sementara proses kita berjalan. Ini orang-orang yang kita sebutkan tadi ini, para nabi, siddiqin, syuhada. Mereka sudah sampai di ujung jalan ini, dan mereka sudah mendapatkan nikmat. Sudah selesai tugas mereka. Dan kita masih berada di pertengahan perjalanan, dan kita akan menyusul mereka. Dan bayangkan jika sekiranya kita sudah masuk ke dalam surga, dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus yang paling tinggi, insyaallah. Lantas kita pun mendengarkan kisah langsung dari mereka, lewat kisah-kisah indah mereka, lewat pelakunya sendiri. Bagaimana perasaan kita? Yang kita disampaikan di dunia, kita disampaikan tentang kisah Rasulullah dari Ustaz Firdaus, kita disampaikan kisah para nabi dari Ustaz Musyarrif misalnya, kita disampaikan kisah-kisah para sahabat, oleh ustaz-ustaz yang lain. Tapi bagaimana pendapat kita kalau kita mendengarkan langsung kisah nabi, kisah para sahabat dari orangnya langsung di dalam surga? Subhanallah. Dan itu nyata nanti itu, insyaallah. Ya. Jadi ini subhanallah. Maka bayangkan bahasa Al-Quran yang begitu indah. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Subhanallah. Dan perkataan siratal ladzina an'amta alaihim ini sebenarnya bentuk tawassul, meminta tolong kepada Allah dengan menyebutkan nikmat dan pemberiannya. Ya, maksudnya apa? Kalau kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka sama saja kalau kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hambamu yang soleh. Engkau telah memberikan petunjuk kepada para nabi, kepada para syuhada dan orang-orang soleh lainnya, dan itu merupakan kebaikan dan kemuliaan darimu. Maka ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan mereka, dan jadikanlah aku bagian dari mereka yang juga mendapatkan nikmatmu, karena engkaulah ya Allah, engkaulah ya Rabb yang memberikan segala macam nikmat itu kepada hamba-hambamu. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim, sama saja kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, kasih sama ke itu orang yang telah engkau berikan anugerah nikmat kepadanya. Engkau telah memberikan petunjuk kepadanya ya Allah, engkau telah memberikan nikmat kepadanya, kasih sama ke juga ya Allah dengan mereka. Iya, karena engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Kalau kita bilang seperti ini, pertama kita telah memuji Allah, yang kedua kita betul-betul menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Iya. Jadi subhanallah, inilah ada sekalian,
begitu indahnya ketika kita memahami makna dari siratal ladzina an'amta alaihim. Dan di antara hidayah dan petunjuk dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim, bahwasanya jembatan hidayah itu bernama teman yang saleh. Jembatan hidayah itu bernama teman yang saleh. Jadi untuk sampai kepada siratal mustaqim ada jembatannya. Ya, ada jembatan penghubung yang menyampaikan kita ke jalan yang lurus itu. Di antara yang kita sebutkan tadi, teman yang soleh. Ini teman yang soleh, adik-adik sekalian. Subhanallah. Nabi kan mengatakan, apa hadis Nabi? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Falyanzur ila man khalil, maka perhatikanlah kepada siapa dia berteman. Ya, makanya orang tua kita dulu bilang, kalau berteman kau sama pencuri, biar tidak mencuri, kau lama-lama kau juga pasti menjadi pencuri. Ya, biar tidak mencuri. Ya, kalau berteman kau sama perokok, lama-lama biar kau benci sekali merokok, tapi pasti lama-lama kau isap juga itu rokok. Karena pengaruh teman itu sangat kuat, sangat kuat. Ya, mari kita renungkan kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu, coba kita siapa itu Abu Thalib? Apanya Nabi? Apanya Nabi? Abu Thalib? Pamannya Nabi, yang dimana hidupnya dia sumbangkan untuk Islam. Dia membela Nabi SAW dalam perjuangan dakwahnya. Bahkan Abu Thalib sendiri disebutkan dia menyuruh anak-anaknya untuk mengikuti agama Muhammad, agama Islam. Iya, tapi dia sendiri tidak masuk Islam. Iya, dan pada akhir hayatnya, sebelum dia dicabut nyawanya, Nabi masih sempat mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya, maka Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah uhajulaka indallah, agar aku memiliki alasan di hadapan Allah untuk membelamu, untuk menyelamatkanmu dari siksa neraka. Sudah mau diucapkan Abu Thalib itu kalimat la ilaha illallah, sudah mau masuk Islam di akhir hidupnya. Tapi datang Abu Jahal, datang Abu Lahab, mengatakan, Abu Thalib, kalau bahasa kita ya, mau kau gak tinggalkan agamamu yang selama ini kita sama-sama perjuangkan, kita sama-sama yakini, dan engkau adalah pemuka, engkau adalah tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Kalau engkau mengikuti agama keponakanmu, agama Muhammad, kedudukanmu akan jatuh di mata masyarakat Mekah. Itu kata Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak jadilah Abu Thalib masuk Islam. Tidak jadi, dia sudah tahu betapa besarnya ini konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena ada Abu Lahab, pengaruhnya teman yang buruk, adik-adik sekalian, bahayanya. Akhirnya dia tidak jadi mengucapkan kalimat itu, padahal sudah ada keinginannya, tapi tidak jadi gara-gara pengaruh Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya dia mati dalam keadaan musyrik. Nabi pun memintakan ampun kepada Abu Thalib karena begitu besarnya kasih sayang Nabi kepada Abu Thalib. Tapi turun ayat dalam surah At-Taubah. Apa ayatnya? Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-ladzina lil-ladzina asyraku. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, meskipun itu dari kerabat keluarganya. Meskipun dari kerabat keluarganya, maka Nabi tidak bisa memintakan ampun kepada Abu Thalib. Tetap masuk neraka Abu Thalib, tetap kekal di dalam neraka, tetap kekal. Cuman diringankan siksanya. Apa itu? Itu dia menginjak kerikilnya neraka dan mendidih lautannya. Itu siksaan yang paling ringan. Ya, diinjakkan kerikilnya neraka, kemudian mendidih otaknya. Organ yang paling jauh dengan kaki, organ tubuh yang paling jauh dengan kaki adalah otak. Tapi ini mendidih gara-gara menginjakkan batu baranya neraka. Ya. Tapi itu siksa yang paling ringan, dan itu pun boleh jadi hanya diberikan kepada Abu Thalib karena mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Tapi subhanallah, ini tidak bisa tidak bisa ditolong oleh Nabi, tidak bisa dikeluarkan dari neraka, padahal dia membela Islam.
Iya, tapi dia tidak pegang kuncinya Islam. Itulah ilaha illallah. Dan yang mati dalam keadaan muslim. Makanya pengaruh teman yang soleh sangatlah besar, sangat besar adik-adik sekalian. Ya, ya bahkan ya teman yang soleh itu akan mengingatkan kita kepada Allah, akan mengingatkan kita ketika kita lalai. Ya, makanya Nabi Musa mengatakan kepada Allah tatkala meminta Nabi Harun menjadi pendampingnya di jalan dakwah, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah pendamping dari kalangan keluarga yaitu Nabi Harun. Dengan tujuan apa? Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu ya Allah dan saling mengingatkan tentang berzikir kepadamu. Kalau ada teman, mainkan kalau kita sendiri. Dan serigala itu selalu menjadi kaidah. Serigala itu selalu akan menerkam dan memangsa domba-domba yang sendirian. Domba-domba yang sendirian. Makanya wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang saleh yang menyuruh Tuhannya. Bagaimanapun ada pertengkaran dengan teman kita, kalau dia saleh menjaga salat, jangan berpisah. Jangan berpisah dengannya, karena teman saleh ini adalah pegangan kita. Dia yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bahkan Ibnul Qayyim menceritakan tentang sifat gurunya, tentang bagaimana pengaruh gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau menceritakan, demi Allah yang Maha mengetahui, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnul Qayyim. Padahal kondisi beliau sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan dunia, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah, berupa siksaan dalam penjara, ancaman dan penindasan dari musuh-musuhnya. Karena Ibnu Taimiyah ini banyak orang-orang yang tidak suka sama dia karena dia mendakwahkan tauhid, akidah. Ya, akidah Ahlussunnah. Makanya banyak musuhnya. Bahkan dia difitnah, dimasukkan dalam penjara. Tapi kata Ibnu Qayyim yang menjadi muridnya Ibnu Taimiyah ini, tapi di sisi lain beliau Ibnu Taimiyah kami lihat adalah orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, serta paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau sinar keindahan dan kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Dan ini intinya beliau katakan, dan kami murid-muridnya jika ditimpa perasaan takut, jika ditimpa perasaan gelisah atau prasangka-prasangka buruk, atau kita mengalami kesempitan hidup, kami segera mendatangi beliau, dan dengan hanya memandang wajah Ibnu Taimiyah, maka serta merta hilanglah semua kegundahan, hilanglah semua kegelisahan yang kami alami, berganti dengan rasa lapang, tegar, yakin dan tenang. Subhanallah. Itu kata Ibnu Qayyim terhadap gurunya. Jadi ada memang orang yang kalau kita lihat langsung kita ingat Allah. Iya, atau ada teman, orang ini kalau ada orang seperti ini kita lihat, dekati cepat. Kalau bisa kita dekat dengan orang seperti ini, baru dilihat langsung kita ingat Allah. Bagaimana kalau dia nasihati maki? Bagaimana kalau dia sudah menyampaikan nasihat kepada kita? Jangan berpisah dengan orang-orang seperti ini. Ini penting. Ya, baru melihat wajahnya kita sudah menjadi tenang. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian karena waktu yang sangat membatasi kita, adik-adik sekalian, Allah katakan setelahnya, ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang yang dimurkai. Ya, siapa ini? Ya. Siapa itu orang-orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Jadi ghairil maghdubi alaihim ya adalah orang-orang Yahudi, orang yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Kata Nabi SAW, karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Dan siapa saja, kata para ulama, yang mengetahui kebenaran dan tidak mau mengamalkannya, dia sama dengan orang Yahudi al-maghdubi alaihim. Boleh jadi masuk dalam kategori al-maghdubi alaihim, karena orang Yahudi mengetahui kebenaran, mengetahui Islam itu benar, mengetahui kenabian dari Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ya, jadi maka siapa saja yang punya ilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, boleh jadi dia masuk ke dalam kategori al-maghdubi alaihim wa na'udzubillah. Iya. Ya, tapi jangan juga mengatakan
Kalau begitu jangan makin belajar Ustaz. Karena semakin kita banyak ilmu, tak semakin banyak yang harus diamalkan. Tidak juga seperti itu. Karena kita juga akan ditanya di hari kiamat, kenapa kau tidak beramal? Kenapa kau tidak mau tahu? Kita akan ditanya itu. Ya, kenapa tidak mau belajar? Pasti ada pertanyaan itu di hari kiamat. Ya, maka tidak boleh kita tidak belajar. Ya, kita meminta kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu kita. Ya, mengamalkan ilmu kita. Jadi al-maghdubi alaihim yang dimurkai. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai. Kenapa Allah tidak bilang bukan jalan orang yang Allah murkai? Ya. Kenapa Allah tidak mengatakan bukan jalan orang yang Allah murkai, tapi bukan jalan orang yang dimurkai? Tidak ada kata-kata Allah di situ. Padahal Allah yang murka. Padahal Allah sebenarnya murka kepada mereka, tapi Allah tidak menyebutkan lafzul jalalah di situ dengan dua alasan. Pertama, ini tidak usah dicatat, didengarkan saja. Allah tidak mengatakan bukan jalan orang yang Allah murkai karena pertama, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Jadi kita hanya bilang bukan jalan orang yang dimurkai. Ya, karena keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Yang kedua, karena kemurkaan itu bukan hanya datang dari Allah. Ya, tapi semua yang ada di langit, di bumi melaknat mereka. Jadi bukan jalan orang yang dimurkai, Allah, malaikat. Siapa yang murka kepada mereka? Bukan hanya Allah, malaikat-malaikat Allah, penduduk langit, bahkan binatang-binatang, manusia yang lain, semua murka kepada orang-orang ini, orang-orang Yahudi dan yang semacamnya. Makanya Allah mengatakan bukan jalan orang yang dimurkai. Artinya dimurkai, semua orang memurkainya, bukan hanya Allah. Bukan hanya Allah, tapi malaikat-malaikatnya, jin, binatang-binatang, penduduk langit, penduduk bumi, semua murka kepada orang-orang. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Waladhdallin, bukan pula orang jalan orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani dan yang semacamnya. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Pokoknya beribadah saja, tidak mau belajar. Nah, ini kalau ada orang seperti ini, ya boleh jadi menyerupai orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani sesat? Mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Karena mereka beribadah, berakidah tanpa didasari oleh ilmu, sesuai dengan hawa nafsu saja. Maka penting sekali kita ini terus mengupgrade diri kita dengan banyak menuntut ilmu. Ya, banyak menuntut. Inilah pentingnya kita belajar adik-adik sekalian. Dan Allah mengatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ini disebabkan karena mereka tidak mau beribadah, tidak mau mengilmui sesuatu. Dan orang yang berilmu adik-adik sekalian, dia akan tenang beribadah, akan tenang. Coba bayangkan, misalnya kita mau sholat, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya sujud yang benar, bagaimana caranya bersedekap yang benar, bagaimana caranya ruku yang benar. Kita tebak-tebak saja, oh mungkin sujud itu begini, dikasih turun tangan ke lantai, kemudian menempel, padahal tidak boleh turun tangan ke lantai, harus diangkat. Bagaimana cara kita tahu ini kalau kita tidak belajar? Ya, tapi kalau kita sudah tahu, oh begitu pali caranya, kita akan tenang dalam beribadah. Karena kita sudah tahu, tidak ada lagi ragu-ragu, beginikah caranya, atau beginikah, atau pokoknya kita bingung kalau tidak ada ilmu, bingung bagaimana caranya tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah mengilmui, bahkan kita hafal ayatnya, hafal hadisnya, begitu tenang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci ilmu mengantarkan kita kepada ketenangan dan keberkahan dalam ibadah kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, mungkin ini taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari, ya. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita gali, ya. Tapi waktu yang sangat membatasi kita.
Ya, dan sebenarnya juga kita sudah katakan ya mau adakan tanya jawab, tapi qadarullah ya, mudah-mudahan di waktu yang lain ya saya yakin adik-adik sekalian pasti ada pertanyaan, begitupun dengan asatidzah mungkin ada pertanyaan, tapi waktu yang membatasi kita, mohon maaf sekali ya. Ya, tapi semoga yang sedikit ini bisa diamalkan dan bisa dipahami dan membantu kita untuk mengamalkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.